Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Umi Fitri dari SMP 8. Biarpun PJJ, saya tetap akan memberikan pelajaran. Untuk pelajaran kali ini adalah materinya adalah partikel penyusun benda dan makhluk hidup IPA kelas 9 SMP. Mari kita ikuti jalannya pemaparan ya. Untuk KD-nya yaitu 3.8 menghubungkan konsep partikel materi atau ion molekul struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Kemudian menjelaskan atom dan partikel penyusun atom. Kemudian yang ketiga, menjelaskan teori perkembangan atom. Tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom. Ya, di mana atom-atom itu berikatan satu sama lain membentuk senyawa. Yang mana senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Misalnya rambut kita ya, yang tersusun dari molekul-molekul. Kemudian molekul-molekul tersebut mengandung apa? Mengandung atom karbon, hidrogen ya, atau H, karbon tadi C ya. Kemudian nitrogen N, sulfur S, serta tulang kita antara lain mengandung unsur kalsium Ca, fosfor dan oksigen. Kemudian untuk benda mati ya, benda mati seperti kayu, air, udara, kain, pakaian, dan benda-benda yang lain merupakan zat kimia yang tersusun atas molekul tertentu. Ya. Dalam senyawa atau molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Ya. Contohnya ini ya, misalkan plastik bersifat lentur karena molekul penyusunnya mempunyai rantai panjang, sedangkan arang mudah patah karena susunan antar atom-atom penyusunnya banyak terdapat ruang-ruang kosong. Tubuh kita dan tubuh makhluk hidup yang lainnya itu juga tersusun atas berbagai molekul kimia. Molekul ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak dapat diamati pula dengan mikroskop. Itu. Kemudian, nah inilah unsur penyusun tubuh manusia ya. Unsur yang menyusun yaitu 96% tubuh manusia itu terdiri dari oksigen, karbon ya. Tanpa oksigen kita tidak bisa hidup loh ya. Kemudian karbon, hidrogen, nitrogen, kemudian juga ini ya. Ini yang 96%, berarti hampir 100% ya tubuh kita, dan ini adalah presentasinya. Kemudian unsur yang menyusun 3,99% tubuh manusia yaitu kalsium, fosfor, kalium ya, sulfur, natrium, klor, magnesium ya. Dan ini adalah presentasinya. Ya, presentasinya biarpun sedikit tapi tetap penting. Kemudian unsur yang menyusun 0,01% tubuh manusia yaitu boron, B ya, kromium, Cr, kobal, Co, tembaga dan sebagainya ya. Sekarang kita pelajari mengenai atom, dan atom pernah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Yaitu di sini atom sendiri itu terdiri dari kulit atom. Kemudian intinya itu terdiri dari proton dan neutron ya. Dan inti proton membentuk inti atom ini ya, ini proton, ini neutron. Kemudian ini lingkaran ini adalah merupakan ini orbitnya ya, orbital ya, berupa orbitnya ini. Kemudian ini contoh dari ion ya, ion ini ada yang positif ada yang negatif, dan ini adalah contoh dari molekul.
Nah, untuk contohnya molekul itu sebenarnya air saja termasuk molekul ya, H2O ya. Ini ya, di sini dicontohkan belerang, masak masetat, dan air. Untuk pengertiannya sendiri ya, untuk atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan ion merupakan atom yang bermuatan positif dan negatif. Sedangkan ini ya, contohnya di samping, sedangkan molekul adalah merupakan gabungan dua atau lebih atom sejenis atau berlainan yang membentuk ikatan. Ini adalah orbit dari atom yang tersusun atas partikel-partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron ya. Neutron dan proton membentuk inti atom di tengah-tengah ini. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitarnya. Kemudian mari kita bahas mengenai sejarah atom ya, atau perkembangan atom, yaitu pertama dikemukakan oleh John Dalton ya. Atom seperti bola pecah ya, atom sebagai bola pecah dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergerak membentuk molekul ya. Ini yang dikemukakan oleh Dalton yang pertama kali ya. Kemudian mari kita ikuti yang kedua, yaitu oleh Joseph John Thomson ya. Ini sudah lebih meningkat, sudah ada elektron dan proton ya. Di tengah-tengahnya ada proton. Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu ya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Jadi mengingatnya mudah, Thomson, kismis dalam roti, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah Ernest Rutherford ya. Ini lebih lengkap lagi, di mana pengertiannya adalah atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa ya ini. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Nah ini ya, bergerak seperti ini, dan ini mirip yang kita ikuti yang sekarang ya. Kemudian ini oleh Niels Bohr ya. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Ya, ini muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu ya. Ini ada orbitnya yang disebut kulit atom. Ini kulit atomnya ya. Tidak hanya satu lingkaran ya. Ya, bergerak mengelilingi inti pada orbitnya. Elektron tidak memerlukan memancarkan atau kehilangan energi. Dan inilah yang kita ikuti ya, teori atom yang kita ikuti yaitu teori mekanika gelombang atau modern ya. Jadi ini yang paling terbaru dan yang kita ikuti sampai sekarang ini ya. Yaitu ini persis kan yang kita pelajari waktu di listrik statis ya. Di sini ada inti atom yang isinya adalah proton dan neutron. Kemudian kulitnya ya, untuk pengertiannya sendiri adalah atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital ya, lingkaran ini ya, berupa lingkaran. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Dan inilah yang kita ikuti sampai sekarang ini ya, teori atom modern ya. Kesimpulan, penyusun benda dari tubuh makhluk hidup antara lain yaitu molekul, atom, unsur, dan ion. Partikel penyusun atom yaitu proton, neutron, dan elektron. Teori perkembangan atom paling modern yaitu mekanika gelombang yang digunakan pedoman sampai sekarang ini. Terima kasih. Pembelajaran untuk bab ini yaitu pertemuan pertama sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami juga jangan lupa untuk melihat Google Classroom, mengerjakan tugas di sana dan juga mengerjakan kuis di Quizzes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangkal corona.